udah uh, ketemu banyak orang yang ngalamin kayak gitu. Memang ada yang kena, tapi kebanyakan sebenarnya permainan pikiran. Nah, sekarang lebih parahnya lagi kalau misalnya Bapak datang ke orang pintar lainnya. Semua orang pintar pasti akan promosinya begini. Oke, saya akan coba bantu atas izin Allah, atas izin Tuhan, ya. Itu semua. Halo Mbak Nit. Halo. Kelempar kayaknya. Hilang langsung ya Mbak. Itu mungkin Mbak Nit mau ngomong itu masalah sugesti. Tapi sebetulnya aku juga ngalami. Cuma aku kan produknya lain, bukan makanan sih. Ya memang resiko orang buka toko konvensional atau usaha konvensional ya seperti itu. Antara ya, percaya nggak percaya yo. Ini nih ya. Iya. Ayo Mbak Ellen. Oh nggak mau kayak sayang. Mungkin nerusin Mbak Nit, sama sih. Aku juga pikirannya sama-sama kayak Mbak Nit, karena mungkin aku juga jalanin sendiri baik saat kantor maupun saat usaha. Kalau kita makin percaya, yang ada itu jadi makin gak wong edan. Sama suami sama anak saya juga bilang segala sesuatu udah dilepasin aja, semua dijalanin ikhlas. Karena saya pernah masuk rumah sakit saat ngantor juga ya, masuk rumah sakit dalam 2 bulan tuh 3 kali masuk rumah sakit, gak ada penyakitnya, di MRI di apa itu juga sama. Kalau mikirin dibilang dibikin orang ya edan kayak terus-terusan, jadi pikiran kita tuh makin was-was terus. Jadi ya akhirnya yang kayak dibilang Mbak Nit ya, semua saya ikhlasin. Kebetulan sih saya kan Katolik, jadi saya ya tiap kali mau ke gereja itu aja, percaya nggak percaya baru bilang kayaknya badan segeran gitu ya, ke gereja yuk, baru mandi itu sudah panas dingin menggigil, tak paksain masuk, baru naik tangga gereja itu langsung muntah-muntah di situ. Selama proses di dalam gereja jangan ditanya, bisa gelap mendadak gitu ya. Tapi akhirnya saya tetap aja berdoa, kemudian ya nggak pernah lagi mau mikirin gue dikerjain orang gitu yang terjadi. Saya ikhlas benar-benar, akhirnya bisa hilang. Karena kalau mikirin dikerjain orang, kita mau dari satu orang ke orang lain, itu pasti sampai duit habis nggak akan selesai masalah gitu loh. Kalau saya bilang sih balik lagi dari diri kita sendiri aja deh, dibersihin gitu. Mbak Rani. Siap, setuju. Ayo Mbak Nita, mau tambah? Halo. Mbak Rani, maaf ya, bentar. Ya, mangga Mas Kopi. Halo, Mbak Ellen. Dalam. Saya pernah, itu sebelum saya mengobati istri saya itu pernah saya ronsen juga. Dan saya daftar ke rumah sakit juga. Itu tidak ada, sama benar kata Mbak Ellen. Itu tidak ada. Penyakit itu tidak ada. Sehat walafiat. Nah, yang saya herankan, saya ini kan orangnya los, Mbak. Pemikiran saya ini los. Yo lek loro yo dan diobati, lek gak loro yo diobati. Nah, diobati kan macam-macam, Mbak. Mungkin dengan bubur atau apa, tapi alhamdulillah waktu itu juga ya, saya sedikit dapat amalan juga dari Gus yang ada di Nganjuk. Itu dia punya pondok pesantren juga, jadi akeh-akeh no zikirmu, umetono rumahmu dan warungmu.
Nah, seperti itu. Jadi sholawatan, kita keliling rumah dan warung. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ya agak menghilang lah. Tapi sampai sempat saya itu beli beras nggak bisa, Mbak. Beli beras itu lo nggak bisa. 1 kilo itu lo nggak bisa. Padahal saya ini kan kadang bantu istri masak, kadang nyundui sate kan gitu. Saya kan jualan sate gulai, rica-rica mentok, rica-rica ayam, sama pecel seperti itu. Nah itu ya kita habis membantu istri saya itu ya saya langsung soalnya saya sendiri ini jurnalis gitu loh. Jadi saya harus mencari berita setelah membantu istri gitu. Emang kalau dipikir-pikir logika dan tidak logika, tapi ya gimana ya? Emang terjadinya seperti itu. Nah itu loh. Boleh saya Monggo. saya dulu pernah ya, saya sering kali tuh ada temen tiba-tiba datang telepon lah, besok gue besok mau presentasi pakai apa nih gitu. Saya padahal saya nggak pakai acara mungkin nggak tahu saya nggak lihat apa ya. Lu besok bawa pen warna pink sama pakai baju, padahal dia les. Dibilang kali nggak warna perak semua, dia bilang tetap dia warna pink, baju ada fotonya warna lain itu kan nggak bisa. Pokoknya lu besok mesti pakai baju pink dan pakai baju pink. Saya nggak tahu gimana caranya, pagi-pagi dia telepon, mbak dapat mbak, ya udah lu pakai aja. Jam 12 itu dia telepon, dia goal proyeknya itu 1,4 M. Nah ini yang dibilang kita permainan pikiran ya. Saya sering kali itu ada orang datang kita yang salah-salah aja, saya tahu dia nggak punya baju coklat, saya suruh pakai baju coklat. Itu permainan pikiran. Bagaimana kita menguatkan pikiran kita untuk yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa. Sama seperti ini ya, orang kan selalu bilang itu Kelempar lagi Mbak Nita. Kayaknya sinyalnya itu Mbak Rani, sinyalnya hilang. Ya sinyal. Ayo Mbak Ellen, Iya. mau dilanjut? Kalau aku sih mendingan ya kayaknya sih kalau ada masalah kayak gitu sih baliknya kita memang bersihkan diri sendiri dulu. Bisa aja suami istri mau sholat duha bareng, tahajud bareng gitu. Sebetulnya juga banyak teman yang suka, akhirnya mungkin efek dari saya sering dikerjain orang akhirnya jadi peka gitu ya. Memang benar. Saya dasarnya takut, tapi karena terakhir jadi kayak peka gitu ya apa boleh buat gitu ya. Sama akhirnya jadi di pikiran kita aja, kita yang harus yakin diri sendiri, semua itu nggak apa-apa, semua datangnya dari Tuhan, pasti Tuhan juga ngasih yang terbaik, bahwa apapun juga kita balikinnya ke logika, karena kalau terus-terusan dituruti kita akan jadi ketakutan. Sama misalnya dibilang masakan sering bau atau apa, kita berpikirnya positif aja Pak. Mungkin saya cara masaknya enggak higienis atau kurang higienis, begitu dipindah ke depan berarti warung mesti dibersihkan dan lain-lain. Nah, cara membersihkannya bisa dengan kita doa di warung tiap pagi atau gimana. Ya, karena setuju. Saya juga sama, akhirnya saya jadi disiplin. Setiap pagi sebelum saya mulai kerja di kantor, nyampe kantor ya saya walaupun saya doa gitu kan, nanti pulang kantor saya doa lagi, saya udah rapi-rapi, itu yang saya kerjakan. Akhirnya saya pasrah dah, istilahnya benar-benar lillahi ta'ala gitu, wes piye nanti gitu. Kekuatan terkuat itu iya, kekuatan diri itu Mbak Ellen. Alhamdulillah saya sebelum
berangkat mencari berita. Ya pagi itu kadang-kadang saya basuhane beras itu tak siram-siram sampai solawatan. Habis itu tak sapu kerik. Kalau orang Jawa bilang itu kan sapu kerik itu untuk menghilangkan balak yang lain yang ingin merusak kita gitu loh. Jadi seperti itulah. Alhamdulillah Mbak Ellen, Mbak Rani, sekarang saya sudah kembali ke Jombang. Jadi usaha saya tinggalkan karena saya udah nggak ada modal sama sekali. Udah habis modal saya gitu. Tapi alhamdulillah waktu masakannya istri saya ini bisa diuji lah. Kalau masalah rasa itu nomor 1 yang kita pegang. Kedua pelayanannya, ketiganya ya kita selalu berbagi kepada orang-orang yang nggak mampu seperti itu. Karena saya juga kan punya komunitas di SN Info Seputaran Nganjuk. Di situ saya humasnya, dan kita setiap hari Jumat itu kita membagi bungkus kepada masyarakat kecil gitu. Alhamdulillah ya mungkin inilah terbukanya di sini, mungkin Mbak Helen, Mbak Rani, mungkin rekan-rekan Mbak Nit, Pak Kopi, dan yang lain-lain. Jadi saya sekarang menekuni jurnalistik saya. Jadi sekarang istri saya belajari dengan jurnalistik. Alhamdulillah dia mampu untuk menjadi wartawan, dan saya juga dilahirkan juga ya dari wartawan. Saya tetanggani Pak Harmoko, Menteri Penerangan dulu. Ya alhamdulillah mungkin ini jalan saya dan istri saya untuk menjadi jurnalis Indonesia gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Edi, selamat rehat juga. Sebetulnya pengalaman Mas Edi juga saya alami sendiri loh. Malah Mas Edi kan makanan, kalau saya barang saya malah tiba-tiba rusak begitu saja, saya tahu. Terus saya cuma senyum aja udah tahu kok orangnya. Bang Benediktus, ayo mau sharing. Selamat malam. Ya, malam semua. Saya Benediktus Simanulang, asli Batak. Saya ini dari Tanah Batak ini. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Saya dengar tadi lumayan itu pembicaraannya. Mulai dari kisah-kisah banyakan dari Pulau Jawa masih ya. Sama Aceh tadi itu Mbak di Maheswa. Nah, jadi kalau bicara pengalaman, masalah misteri seperti ini, saya sudah banyak mengalami. Saya dulu penakut. Waktu masih kecil saya penakut. Terus saya SMP dikirim orang tua saya ke asrama. Saya baru tahu bahwa asrama itu di sana sarangnya semua lah ditemukan. Karena bangunannya tua dan lokasinya pun masuk ke pelosok hutan-hutan. Nah, selama saya di situ, aman saya bisa melihat, saya bisa dan sempat diganggu waktu tidur. Nah, itu sejenis katanya kuntilanak. Pas waktu itu malam Kamis gini juga mau Jumat, itu jam 2 pagi saya dibangunin. Saya kira kawan saya atau udah pagi gitu, saya bangun, saya lihat, wah ini nggak betul lagi, saya sakit. Itu saya akui memang kalau bicara tentang masalah goib memang aneh tapi nyata, tapi ada. Nah, di sini kita harus bisa menentukan penempatan kita itu sebenarnya di mana. Tidak sulit-sulit. Jika kita punya iman, kita bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan kita. Yang penting kita punya media. Itu aja, dan hati yang tulus itu tak akan masuk itu. Karena selama ini saya sudah pengalaman itu daerah, kalau yang masih sakral itu saya akui Aceh itu agak kuat itu mistiknya itu, dan orang Aceh itu agak kuat. Terus dari Aceh sampai ke pantai barat sampai ke Padang itu lumayan, itu saya akui.
Pulau Jawa saya belum pernah mengalami, dan bahkan saya sudah keluar masuk lah dikerjai orang gitu, cuma gara-gara masih ada iman, dan saya termasuk menghayat kepercayaan leluhur. Saya percaya leluhur. Penting kita itu berniat meminta dan berdoa kepada Tuhan, itu pasti dikasih jalan. Kayak tadi itu Kak Ni Maheswa itu yang dari Aceh itu, percaya aja Kak, itu penting ada niat Kakak untuk baik, untuk bisa sehat, pasti Tuhan kasih jalan itu. Penting Kakak berdoa aja, fokus aja gimana untuk kehidupanmu. Gak usah percaya dengan hal-hal bahwa itu akan membunuhmu. Selagi Tuhan masih berpihak kepada kita, dan kita harus punya prinsip, jika memang itu kehendak Tuhan, kita pasrah hidup kita ini. Tapi jika memang itu kehendak setan, setetes darah pun jangan pasrahkan. Itu aja buat prinsip Kak. Memang agak sulit memang menjabarkan, karena banyak juga tadi saya dengar ada orang yang antara percaya sehingga bisa menimbulkan konflik. Itu tergantung dari kita masing-masing, pribadi kita, apa yang kita alami. Tidak semua orang bisa mengalami. Batin manusia pun tidak semua sama. Ada manusia itu yang batinnya kuat, ada juga batin manusia yang lemah. Nah, jadi disinilah pergumulan mereka itu memang bisa menempati kemana arahnya. Jadi saran dari saya untuk semua yang udah pernah kena gitu, karena saya sudah mengalami, tak fokus, banyak berdoa, Tuhan pasti kasih jalan. Itu belum seberapa itu. Saya pernah pengalaman di Jambi, di Bukit Bendera. Kalau pernah daerah Jambi Bukit Bendera, itu daerahnya tempat suku orang Kate. Kalau pernah kawan-kawan mendengar orang Kate itu kakinya terbalik ke belakang. Pas waktu itu saya sama abang saya. Oh, Mas Abdul Rahman, nanti nunggu giliran, ge. Ini satu-satu yang bicara. Halo. Halo, bisa dilanjut? Iya, lanjut. Ya, Kak. lanjut. Jadi kalau itu masalah goib itu memang ada, dan kita tidak bisa membuat spesifikasi bahwa mereka itu tidak ada. Karena begini, setiap manusia pasti akan punya roh. Badannya saja yang mati, tapi roh dia tetap hidup. Contohnya gini ya, bagi kami orang Batak, mungkin ada orang Batak di sini sebagai pendengar, itu kalau udah meninggal, hari ke-7 pasti ada kejadian di rumah. Contohnya, kalau nggak periuk terbuka, adalah bangku bergeser, binatang-binatang ribut, itu selalu, dan tidak bisa dielakkan itu. Dan bahkan kalau kita melakukan sesajen, kita ada acara-acara tertentu gitu, entah pesta atau pergi ziarah ke makam, kita buat sesajen kita tempatkan, dan itu akan pasti setelah dicicipi mereka, itu rasanya itu akan basi dan tidak berasa lagi. Para parmalim ya? Kami penghayat, Bang. Nah, itu Batak. Saya gini Bang ya, Abang Sinambela ya kan, Abang Tewa ya kan. Nah, kita sama di Sirajolon, Bang. Iya, sama, Singamaraja. Iya. Para parmalim, bukan? Kami dulu parmalim, tapi opung saya dulu ulama Katolik ke kampung waktu masa penjajahan Belanda. Nah, gara-gara dulu sulitnya pertemuan antara Belanda dengan Batak, gara-gara pertempuran dan perebutan kekuasaan. Nah, jadi terjadilah politik, istilahnya daripada kita habis kena hantam, lebih baik kita ngikut. Kita ikuti ajarannya, tapi budaya tidak kami tinggalin. Sampai sekarang kami Bang masih menghayat parmalim. Tapi identitas memang kalau kami di Katolik. Tapi kalau budaya orang zaman dulu tetap kami pertahankan. Sudah dapat ini poinnya ya. Jadi intinya tetap berpegang teguh pada keyakinan diri dan tetap berpikir positif, terus berdoa. Udah itu aja ya.
intinya. Karena jalan itu setiap kita meminta, tidak lelah kita meminta, sebagaimanapun yang dikerjain orang, memang santet ada saya itu, santet ada guna-guna itu ada saya itu. Pasti Tuhan akan menunjukkan kita kepada seseorang di mana tempat kita, media kita untuk bisa memulihkan ini kembali. Tak akan mungkin kejahatan lebih hebat daripada kebenaran. Itu aja prinsip. Iya, setuju. Terima kasih Bang Benediktus sudah berbagi kisahnya dan juga sarannya. Ayo, ini ada lagi yang mau bicara. Ini gini, malam Mbak Rani. Ayo Bang Teo. Dibilang Apara itu tadi adik ya, Manulang dia tuh Sinambela, si Raja Uluan, Singamaraja gitu ya. Horas itu. Sebenarnya biar tidak ada konflik, perdebatan ya maksudnya. Dasarnya sebenarnya ada. Yang aku tahu kalau di Indonesia kan kepercayaan itu agama, aliran kepercayaan itu percaya dulu baru bisa dipelajarin. Beda dengan pengetahuan, pelajari dulu baru percaya. 1 tambah 1 pelajarin dulu, jangan mau tahu hasilnya 2. Pelajarin dulu 1 tambah 1 jalannya seperti apa. Itu sih sebenarnya antara percaya dan logika. Itu aja sih, jadi nggak ada konflik sebenarnya. Kayak gitu. Apa namanya? Kalau mau bahas-bahas ini kismis apa, kalau nggak percaya udah berdasarkan logika udah nggak layak dibahas sebenarnya. Itu sih menurut aku. Kita ini sebetulnya nggak usah serius-serius. Hanya pengalaman-pengalaman aja, siapa yang punya pengalaman misteri gitu. Soalnya kan kita juga gak ada ahlinya, ahli supranatural kan gak ada. Ayo Bang Teo, terima kasih ya. Bang Benediktus. Ayo siapa lagi yang mau cerita? Selamat malam Kak. Monggo Dek. Enggak cuma pengen nyapa, saya punya itu 2 itu Teo sama itu Teo Sinambela sama itu Benediktus si Manulang, Horas itu si Raja Uluan ya dek au. Horas Jalagabe. Ya. Debata nama Ngaramoti. Ya. Udah sekian aja. Segitu aja Kak, cuma pengen nyapa itu saya aja. Si Raja Uluan ya kami semua. Makasih. Mau lihat godang semua. Siap. Ayo siapa lagi yang mau cerita? Mbak Rani. Ya mangga Mas Kopi, Bang Kopi. Untuk Mbak Imaesa nanti saya DM aja ya. Ya, siap Bang Kopi. Nanti di DM ya. Ya. Nah itu benar kan biar private juga. Biar tadi nungguin terus nih. Oh iya. Nyi Mahesa mah mesti ini tahajud bareng berdua sama suami. Iya. Kalau mulai Akan saya malam berat, lakukan ini. mulai minggu depan hari Rebo tuh full seminggu. Oh, jadi hari Rabu. Lah tadi katanya harus malam ini. Jadi yang mananya? Kalau mulai malam ini berat gitu. Oh, gitu. Nje. Wah, Jeng Elon ini ternyata juga pakar ini ya, pakar apa hitung-hitungan hari, nje. Karena kan alami juga. Oh, nje. Siap, insya Allah. Jadi Rabu minggu depan. Iya, kalau malam ini dirasa berat, mulai minggu depan hari Rebo tuh mulai seminggu full coba bareng-bareng kalau bisa. Misalnya mulai tahajud mau mulai jam berapa? Seminggu tuh full, jangan kosong, jamnya pasti. Oh, jam yang sama, nje. Terus itu yang si ganteng itu mah dibilangin aja, wes cepet-cepet pergi, lebih ganteng suami.
Kasihan takut bagus tenang tapi ganteng. Iya sih, ya mesaknya lagi acak-acak terus emosinya. mungkin bisa dilanjutkan di DM aja. Ayo, kasihan masih banyak mungkin yang lain yang mau konsul gitu loh. Aku mau cerita dikit. Ayo, yang punya cerita sama Banda Aceh. Jadi adik Udah mama Aceh ya. semua ini, aku di Aceh ngap-ngapan. Adik mama dulu kan di sana ya, di Banda Aceh. Aku lupa nama aspolnya, asrama polisi. Nah, dulu ditempatin di sana sebelum pindah ke Jakarta. Suaminya polisi, otomatis pindah ke Jakarta karena suami pindah ya. Nah, dulu ini si tante memang gundurwo banyak di sana. Dia diekorin dari pasar Penayung. Pasar Penayung, mungkin Mbak itu Mas Suari tahu. Diekorin itu dipukul loh ininya, tulang rusuknya patah. Di ronsen patah tulang rusuknya si tante. Jadi sembuh berapa bulan gitu, datang lagi itu. Jadi pengobatan medis ya sebelumnya, terus datang lagi. Nah ini yang pengobatannya beda. Kepercayaan, doa di bawah pendeta, semua gitu, udah hilang, nggak datang lagi itu ke rumah, ke asrama polisi gitu Mbak. Hanya gitu aja sih ceritanya. Iya, Aceh banyak banget ya. Baik, Bang Dawat, terima kasih kisahnya. Mas Omes, Ya, mau cerita? ya, halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Jadi cuma mau share pengalaman aja ya. Pernah kejadian itu kurang lebih tahun 2015. Jadi istri saya tuh pendarahan terus gitu loh. Setelah kita bawa ke dokter, di periksa itu katanya nggak ada penyakitnya, nggak ada apa-apa. Sampai di USG nggak ada apa-apa. Cuma ya itu selalu keluar darah terus itu dari kemaluannya gitu. Setelah itu ada yang nyaranin itu kan ke tempat orang pintar lah istilahnya ya. Ada yang nyaranin, saya ajaklah ke sana istri. Setelah di sana dicek lah gitu kan. Ternyata katanya ada dapat kiriman gitu ya. Cuma sebenarnya kirimannya itu bukan ke istri. Kirimannya itu sebenarnya buat saya. Cuma berhubung katanya saya tuh kuat apa gimana gitu kan, tanya ke istri. Saya bilang, coba tolonglah Pak, sama itu kan disembuhin. Ya setelah ada ritual-ritual gitulah. Setelah itu udah, insya Allah katanya 2 hari lagi juga berhenti pendarahan. Benar, setelah 2 hari itu kan berhenti pendarahan. Saya masih kurang yakin kan. Bawa lagi ke rumah sakit, dicek lagi. Ternyata benar gak ada apa-apa. Di situ ya kita percaya nggak percaya. Ya itu aja sih pengalaman saya ya. Terima kasih Mas Omes. Ya. Nah kalau itu benar, bisa ngomong, bisa ngobrol. Ada lagi yang mau cerita? Halo, selamat malam.
Ya, Bangga. Siapa ini? Halo. Ya, silakan. Steven dari Solo. Halo. Lanjut. Ya, sudah. Ayo, monggo lanjut. Saya mau menceritakan masalah mistis yang saya pernah alami, tapi ini di dunia mimpi. Jadi pada tahun 2021 itu cicik saya tanggal 29 Juli berpulang. Mama saya 29 Oktober berpulang karena COVID. Cicik saya sudah 70 tahun, mama saya 91 tahun. Karena saya mikir berat, saya stres, kemudian saya berpikir, saya batin terus dalam hati, udah lama, Ci, aku ikut kamu aja. Aku batin begitu terus tiap hari, selama hampir sekitar seminggu. Kemudian setelah seminggu itu aku batin, aku dapat mimpi. Aku mimpi aku ketemu cici aku, putih, cantik, terus ketemu, kita ngobrol. Katanya dia, aduh rumahku tuh kotor, rumahku mau diambrukin. Terus tangannya dijulurkan ke aku, digenggam, tanganku digenggam. Enggak dilepas-lepas sama ciciku dalam mimpi itu. Dia nangis, aku juga nangis. Loh, aku tanya, loh Ci, kenapa kamu kok bisa ngomong rumahmu mau diobrak-abrik? Karena rumahmu itu kan, kamu kan sudah meninggal, udah dikremasi. Oh iya, aku memang benar-benar sudah meninggal. Terus langsung dia berubah mukanya. Dari cici aku itu ke, seperti nenek-nenek itu serem banget. Aku terbangun dari mimpi. Kemudian aku tanya temanku itu memang pintar pura-pura, jadi dia sering dipakai kepolisian, hal yang enggak biasa di dunia ini loh. Kemudian aku tanya ke dia, kenapa ya aku kok kemarin ketemu cicikku yang udah meninggal itu tanganku digenggam terus. Tapi begitu aku tanya, loh Ci, kamu kan sudah meninggal. Cicikku jawab di mimpinya, iya. Kemudian kok bisa berubah jadi serem seperti itu ya? Kemudian temanku tanya, lah kamu sebelum itu ngapain? Aku cerita terus terang, aku kan seperti putus asa lah gitulah. Karena cicik meninggal, mama meninggal, nggak ada 3 bulan ditinggal 2 orang yang aku sayangi. Kemudian temanku itu kasih nasihat, sekali-kali kamu jangan membatin yang jelek di hati kamu. Karena itu yang mendengar hanya bukan aura yang putih, aura yang hitam pun akan mendengar. Jadi seperti saya, aku pengen ikut aja lah mah, aku pengen ikut Ci, ngapain di dunia ini kayak gini, orang yang aku sayangi udah ndak ada semua, rasanya pengen ikut gitu loh. Nah makanya kalau kamu batin seperti itu, pasti yang dengar bukan yang baik aja, yang jahat juga dengar. Jadi kamu berarti waktu ketemu cici kamu itu bukan cici kamu. Itu adalah yang jahat-jahat itu loh. Itu kalau genggamannya nggak dilepas dari kamu, dan kamu nggak cepat sadar, nggak cepat bangun, mungkin kamu bisa lewat loh. Betul, setuju itu. Jadi pelajaran yang dari sini, mungkin yang teman-teman jangan sekali-kali membatin yang jelek-jelek. Ya itu aja pelajaran yang aku dapat, dan mungkin teman-teman juga mungkin bisa tahu gitu loh. Kalau kamu memang kangen, kamu rindu cimu, kamu berdoa langsung ke Tuhan. Itu tidak akan diganggu, pasti tidak akan diganggu. Tapi kalau kamu cuma dalam hati membatin, bisa kamu akan istilahnya diakalin lah sama yang jahat-jahat itu gitu loh. Ya seperti itu aja pengalamanku. Ya temanku yang ngomong, untung ada kamu sadar. Kamu kalau nggak sadar, kamu bisa lewat. Gitu.
ngeri juga. Ini merinding aku cerita gitu. Ya gitu aja. Iya, ya. Ya, makasih Mas Stephen. Iya. Ya betul. Kalau kangen ke orang yang udah gak ada ya kirim doa aja atau kan bisa. Ya, salahku memang di situ Jengrani. Iya. Atau di 2-3 bulan ditinggal seperti itu, wes aku tak melu gitu lah, aku tak ikut. Iya. Mau ditarik bener ceritanya. Belum sadar lah. Iya. Ada lagi yang mau cerita? Ayo, Mas siapa ini? Mas atau Mas Ato mau cerita? Halo. Siapa lagi? Siapa sih? Udah gak ada nih. Gak ada lagi yang mau cerita. Cerita apa ya? Ayo. Wah, keren ceritanya aku. Itu loh yang di depan rumahmu. Wah. Terus aku nanti meriang lagi. Enggak. Aku cerita ya. Aku dari kecil kan memang kayak bisa ngeliat gitu nih ceritanya. Aku awalnya nggak tahu. Kecil itu aku sering, rumahku kan desa. Kalau sekolah tuh mesti naik sepeda bareng sama adikku. Terus pulangnya siang. Nah, kadang-kadang di rumah nenekku dulu atau apa gitu kalau misalnya sore ada kegiatan. Tapi kan berdua suka bandel dari kecil waktu SD tuh. Sering nonton bioskop gitu kan. Pulang habis maghrib. Nah, aku baru tahu bahwa aku bisa ngeliat tuh saat kelas berapa ya, kelas 4 mungkin. Adikku tuh kelas 1 SD, berdua pulang maghrib lewat pohon beringin gede, sama itu sebelahnya itu lagi tuh ada pohon gede juga tinggi gitu ya, naik sepeda. Terus aku kan kok ngeliat kayak ada yang menggeh-menggeh gitu, gitu. Aku ngeliat ke bawah ada sesuatu tuh, terus aku ngeput, tahu aku nyepeda ngeput, terus adikku juga dengar, dia nanya kan, aku kan memang keturunan ya, ada Chinese sama Jawa, jadi adikku yang nomor 2 tuh tetap manggil aku Cici gitu. Ci, kamu kok menggeh-menggeh, tak ewangi ngondali gitu tak, naik sepeda. Terus aku makin ngebut itu juga sama, itu yang ngikutin tuh makin kenceng juga tuh, makin menggeh-menggeh gitu. Terus pas ada di satu pohon gede banget, tinggi gitu, gelap, ada kayak putih-putih juga. Adikku bilang, Cici, saya berhenti, saya mandek, itu ada gulai api putih banget, dibawa pulang yuk. Wah, aku makin nguapet toh. Begitu udah nyampe rumah, adikku cerita sama sama bapak ibu, Cici itu loh menggeh-menggeh tapi ngebut terus ada tadi di pinggir jalan di bawah pohon itu ada guling putih api, tak suruh berhenti ndak mau. Aku langsung ngamuk, gundulmu sing menggeh-menggeh aku mau jas tok gelundung yang putih-putih pocong dol aku gitu. Dari situ aku akhirnya tahu bahwa aku tuh bisa ngeliat gitu Pak. Terus makin gede makin bisa ngeliat yang serem-serem. Akhirnya pas SMA kan aku kos di Bogor, aku kan dari Padi toh. Saat kos itu aku akhirnya ya sembahyang supaya nggak bisa ngelihat yang serem-serem. Terakhir kelas 2 SMA itu udah nggak bisa ngelihat dari situ tuh. Kayaknya mungkin karena aku doa terus jadi nggak bisa ngelihat. Sampai sekarang nih sering banget kayak yang Rani bilang di depan rumah nggak ada apa-apa itu langsung kayak blok gitu, langsung meriang. Goblok bisa ngeliat tapi nggak bisa ngindari. Tahu ceritanya tuh. Ojo serius dulu.
cerita itu. Tapi tenanan. Tapi tenanan. Betul. Trendingnya dapet kalau yang tenanan. Beneran itu. Wah, kebayang nggak sih kepala tok gelundung sebelah ngikuti aku. Ngeri. Drecek kok. Tapi ya mungkin dari situ sih, karena aku kan memang di desa ya. Jadi jarak 2 rumah itu ada langgar gitu. Jadi SD itu kalau teman main pada ngaji, kita kan mungkin karena yang enggak muslim jadi sering teriak-teriakin anak yang ngaji, akhirnya sama ustadznya juga ya udah ikutan ngaji gitu kan. Jadi mungkin karena sembahyang ya ikut ngaji, ya sembahyang terus, ya ikut sekolah minggu, jadi mungkin terus jadi apa ya, jadi mungkin dari situ lebih kuat aja ya, lebih percaya bahwa doa itu emang benar-benar pasti dikasih sama Tuhan, gitu aja sih. Betul. Doa itu memang ada efek bagusnya ke kita. Bikin aku gak wani lunga kamar mandi, kamu tak noloran. Sumpah ya. Aku pernah lihat penampakan itu di ruko. Memang rukoku dulu itu yang di Pati itu dulu yang punyanya itu apa istilahnya paranormal paling hebat di sana. Nggak tahu, aku nggak kenal namanya. Cuma ada kemungkinan kalau ruko yang aku tempati itu ditanami benda-benda pusaka. Jadi memang banyak setannya. Suatu hari pas aku masuk ya, pertama kali masuk lah, dibersihkan kan, udah capek bersihin, terus aku duduk di tangga, itu apa, leherku itu dicawil sesuatu, padahal gak ada siapa-siapa. Itu satu. Nah, yang kedua itu maghrib sih saya. Aku itu mau ke Rembang, kan anakku di Rembang lagi main ke familinya suami. Aku kan di Pati. Maghrib itu mau jemput. Tiba-tiba pas ngelirik itu aku sudah turun ke tangga, ke bawah, ke lantai bawah. Pas di tangga itu ngelirik ke lantai atas itu ada penampakan pendek, tapi berlumut gitu loh, kayak kalau tingginya itu, tahu nggak boneka Doraemon itu yang dulu di sering dipukul-pukul balik lagi, dipukul-pukul balik lagi gitu loh, kayak gitu. Tapi berlumut kabeh, terus aku itu ngamuk tak, aku nyari sapu lidi, terus tak buat api, terus aku bilang gini, enak saja kamu di sini, kamu gak bayar kontrakan, aku yang bayar kontrakan. Tapi memang wujudnya hilang, tapi energinya kerasa. Nah, beberapa hari itu dia sering manggil aku, Neng. Sampai aku ya sudah, ini harus diusir, benar-benar dibuang. Aku minta pusana, terus dibuang, benar-benar dibuang. Itu yang kedua. Banyak sebetulnya. Ayo, siapa ini? Lili sayang, mau ngomong. Assalamualaikum Mbak Rani. Salam, monggo sayang. Cuman mau berbagi kisah nyata yang aku alamin sih. Kejadiannya tahun apa ya, lupa. Anakku yang kedua umur 2 tahunan lah, sekarang udah SMA. Itu pas itu pindah ke rumah baru beli rumah, tapi rumah ini beli dari sepupu suami, kosong lama, habis dibangun sama sepupu, kosong ada 5 tahun 7 tahunan gitu. Kebetulan sebelah rumah namanya perkampungan ya, jaraknya masih jauh-jauh rumahnya. Singkat cerita pindah, saya nungguin rumah tuh. Saya sama 2 anak saya, suami pergi ke Jakarta lagi tuh. Sehari 2 hari nggak apa-apa. Terus pas udah mau seminggu, tengah malam jam 2 tuh, lagi tidur, saya terbangun karena dengar suara tangisan. Suara orang nangis gitu, tapi
saya tegesin makin lama makin bikin hati menyayat gitu loh. Sampai jam berapa tuh, jam 3:30 kali, dari jam 2 sampai jam 3:30 pas orang mau azan itu di suara masjid orang sholawatan dia mulai hilang tuh suara. Sehari 2 hari sering, setiap hari begitu. Saya beraniin deh tanya ke tetangga, namanya orang baru tuh, kebetulan tetangga sebelah rumah habis kecelakaan belum lama, terus sampai kakinya diamputasi. Habis itu udah selesai dia pulang ke rumah tuh si tetangga itu. Masih setiap malam saya dengar suara nangis dan intens waktunya itu antara jam 2 dini hari, pasti jam-jam itu. Nah, karena saya mulai berpikir yang negatif, saya berani tanya tuh ke tetangga depan rumah. Mbak, kok setiap malam aku dengar suara nangis ya? Gitu. Mbak dengar enggak gitu? Enggak Mbak Lili gitu. Enggak, serius, aku lihat tiap malam aku dengar suara nangis gitu. Suara nangisnya itu yang gimana gitu, memilukan, aku bilang gitu. Terus tetanggaku senyum-senyum tuh. Saya curiga tuh, ini orang ditanyain kok senyum-senyum ya? Jangan-jangan ada apa-apa nih gitu. Terus saya nanya, apa suaranya Om Ipin kali ya nangis itu kaki habis diamputasi, aku bilang gitu. Dia senyumnya makin ketawa makin lebar dia. Terus yang aku tanyakan tetangga perempuan, suaminya dari dalam itu keluar, suaminya tetangga, Mbak Lili dengar suara apa gitu? Suara nangis Om setiap malam. Aku di sini dengar pasti antara jam 2 deh, aku gitu. Entah itu aku tidur sore atau tidur malam, sengaja nih aku tidur jam 12 nih biar nggak dengar suara nangis itu, tetap aja tapi tetap bangun jam 2 dengar suara itu nangis gitu. Emang suaranya kayak apa gitu, suami tetangga nanya tuh. Saya praktekin tuh suaranya, gini Mbak Rani suaranya, makin kenceng itu suaranya kalau didengerin. Terus si istrinya itu bilang gini, Mbak Lili nggak apa-apa itu mah suara suami istri tuh kalau malam suka berantemnya sambil jalan, dia bilang gitu. Mungkin dia mau menghibur saya karena saya tetangga baru biar betah di situ kali, yang notabene rumahnya berhadapan terus kosong sudah lama rumah yang saya tungguin itu gitu. Saya tak puas jawaban itu, saya tanya mertua orang situ asli gitu. Kebetulan jaraknya jauh, beda RT ya. Bu, kok aku tiap malam di sana dengar suara nangis ya? Terus mertuanya senyum-senyum, udah nggak apa-apa, itu nggak usah dipeduliin. Mertua bilang gitu. Kamu itu aja doa. Emang dengerin jam berapa? Kata mertua. Setiap jam 2 pagi pokoknya. Itu tandanya kamu suruh bangun, suruh tahajud, kata mertua gitu. Oh ya udah dah. Akhirnya sejak saat itu kalau dengar suara nangis, aku bangun nih, Mbak Rani. Aku berani ingat mertua, walaupun takut banget untuk bangun keluar dari kamar itu. Aku bangun, aku coba untuk tahajud. Alhamdulillah, nggak dengar lagi. Cuma ganti ya. Ini rumah kan kosong, ditungguin sama adik saya tuh, adik saya yang diliatin mis kayak itu. Sebelum direnov rumah, kamar mandi atasnya masih nggak ada atapnya, sebelah dari luar kamar mandi itu pohon nangka. Nah itu pohon nangka ada yang menjulur ke kamar mandi. Adik saya dia lihat ke atas, di atas ada yang lagi itu duduk berayun-ayun sambil nyengir. Cembelik cengkedang kalau orang sudah bilang. Nggak dilihatin, cuma didengerin suaranya aja. Coba kalau dilihatin, saya bisa kencing berdiri. Jadi lucu ya. Iya, cuma itu aja. Banyak lagi. Pokoknya aku ini penuh, nggak tahu deh, penuh dengan mistis. Sampai hamil anak saya yang ketiga pun, aduh udah pokoknya kalau diceritain nggak habis satu malam. Gampang buat Jumat besok. Makasih Lili sayang. Oke,
Ayo, siapa lagi? Doremi, Mbak Doremi. Mau cerita? Iya, makasih karena ini Ayo. ya. Nama saya Okta Sigiro. Sigiro ini salah satu marga di Batak sih. Cuma gini, tadi ada bang siapa yang ngomongin mimpi kalau nggak bangun mati gitu. Nah, Steven. Ya, Bang Steven. Saya pernah teman saya cerita dia pengen pulang kampung dari Kalimantan ke kampung ke Sumatera Utara. Nah, karena dia mimpinya itu dia dikejar binatang buas, terus dia kena gigit. Terus, dia waktu telepon ke bapaknya nyuruh dia pulang biar diobatin. Nah, itu karena mereka sih mikirnya itu adalah guna-guna. Kebetulan teman saya ini kan udah nikah. Nah, guna-guna dari istrinya gitu. Nah, terus saya cerita dong, waktu saya sering loh dapet mimpi buruk yang dikejar binatang buas lah, apalah, itu tuh sering. Cuma karena saya dari kecil itu orang tua saya selalu ngajarin untuk doa sebelum tidur itu jadi pas di tiap mimpi itu di dalam mimpi pun saya doa, saya manggil Tuhan. Itu walaupun terbata-bata saya coba cuma syukur-syukurnya sih saya cerita ke teman saya ini dan saya bangun setelah mimpi itu saya bilang kayak gitu. Teman saya ini bilang, syukur kamu bangun seperti Bang Steven tadi, kalau enggak bisa lewat kamu katanya. Terus ternyata punya cerita istrinya dia ini sekarang udah nggak tahu deh kayak udah cerai atau gimana, saya nggak tahu. Cuma dia pernah cerita bahwa istrinya ini nyimpen foto saya gitu dia. Saya bingung. Cuma dan cemburu kan? Nah, memang sih sebenarnya di masa lalu itu ada cerita sih saya sama teman saya, cuma kan itu di masa lalu. Cuma saya nggak tahu. Yang jelas teman saya bilang pernah dia lihat waktu pulang ke Medan, dia lihat foto saya, terus foto dia, terus itu tuh bener-bener ada foto. Ngapain nyimpen foto saya nggak kenal sama istrinya kan gitu. Cuma dia bilang dia sering ke tempat dukun istrinya ini. Teman saya ini bilang ke Siantar lah, ke apalah gitu. Tapi dia nggak tahu bahwa saya kan berusin lahi ya, bahwa opungmu itu Datu Nabul, maksudnya Datu Nabul itu dukun besar lah, dukun yang di atas-atasnya dukun gitulah gitu. Jadi dia nggak tahu penjaganya kamu itu lebih besar gitu kan. Cuma itulah saya juga nggak percaya santet atau apa. Saya sih bilang gitu ke teman saya. Saya yakin kalau dikirim pun saya nggak bakal kenal. Saya bilang kayak gitu. Iya emang. Nah kayaknya ini anak ini juga pernah coba gitu kan. Tapi nggak pernah kena juga gitu kan. Makanya iya emang kena gitu bahasanya. Itu cerita saya yang pertama untuk memakai mimpi. Tapi tetap sih memang bangun di dalam mimpi itu saya doa, saya panggil Tuhan itu dan itu benar-benar tersadar. Terakhir saya mimpinya itu Januari kemarin. Itu mimpinya buruk sekali, membahayakan saya di dalam mimpi itu sampai saya minta tolong. Dan adik saya, kebetulan saya sekamar sama adik saya, itu ngebangunin. Orang tua saya suruh adik saya ngebangunin saya, padahal saya saat itu memang udah terjaga gitu ya. Nah itu syukur-syukur sih saya selalu bangun. Teman saya sih bilang syukur kamu bangun, kalau ada mimpi kayak gitu usahakan bangun. Jangan sempat terlena tertidur, nanti kamu mati katanya. Terus iya saya bangun terus sih. Nah terus ini masih sempat nggak nih satu lagi nih? Terus ada satu lagi. Ini kan saya kan besar di Sumatera Utara. Jadi di kampung opung saya, opung kalau bahasa Batak itu kakek. Nah kakek saya itu cukup apalah di kampung itu cukup dihormati, cukup dituakan, tapi udah meninggal. Waktu itu ada acara, kalau di kampung itu kalau ada acara itu anak remaja muda-mudi itu ngumpul ikut bantuin biar acara itu entah itu masak, entah itu ngapain, dekorasi dan lain-lain gitu ya. Nah kebetulan di kampung itu kalau misalnya orang tua kalau anaknya minta izin ke rumah ke orang tuanya itu pakai nama saya itu diizinin.
Cuma ada beberapa ada satu orang anak remaja cewek, dia minta izin ke orang tuanya untuk keluar, katanya sih ke rumah saya, padahal enggak, dia mau pacaran sama pacarnya, mau ketemu sama pacarnya. Cuma ini kan kampung itu kan waktu tahun 2010 kalau nggak salah itu lampu jalannya belum banyak. Nah jadi rumah dia ke rumah saya itu adalah sekitar 1 kilometer gitu, 1 kilometer. Nah di pertengahan antara rumah dia ke rumah saya itu sekitar 500 meter itu ada rumah yang di sampingnya sumur. Banyak orang yang cerita tentang sumur itu. Ada ibu-ibu, nah kan saya kalau mau cerita itu memang saya merinding dari dulu. Nah, jadi ada keluar dari sumur itu muncul ibu-ibu pakai konde, pakai kebaya, pokoknya itulah. Nah, pas malam itu anak ini nggak ke rumah saya untuk bantuin, tapi ceritanya ke bapaknya, dia itu apa namanya ke rumah saya. Ternyata dia ke rumah ketemu sama pacarnya tapi di jalan. Nah pas jalan dia marahan sama pacarnya, berantem. Lalu dia berantem sama pacarnya. Pacarnya ini kan pakai baju putih. Nah cuma bawahnya enggak. Pas berantem itu dia jalan nih pulang nih. Dia jalan pulang sendirian karena berantem ngambek gitu sama pacarnya. Ngelewatin ini nih yang rumah yang ada sumurnya. Dia ngelihat itu baru keluar dari sumur, itu sebelah kiri rumahnya. Kalau mau ke rumah dia itu rumah ini sebelah kiri. Nah baru keluar dari sumur pakaiannya putih semua, ada pakai konde dan lain-lain. Itu kan berarti kalau dia mau ke rumahnya kan dia sebelah kiri nih karena sumurnya sebelah kiri. Nah pas dia nengok ke kiri, itu dia masih di kiri. Pas dia nengok ke depan, ngelihat ke depan, ini anak ini ngelihat ke depan, dia ngerasa cewek ibu-ibu ini di belakang. Pas dia muter ke belakang, tapi muternya putar kiri, balik kiri, nggak ada di belakang. Pas dia mau ngeliat ke depan, ternyata udah di depan. Lalu dia terdiam, mematung di situ. Bukan, saya masih merinding. Mematung di situ, benar-benar di rumah itu, di depan rumah itu dia mematung di situ. Lalu ada tetangganya lewat, dia itu udah nangis di situ. Tetangganya lewat, dia itu udah manggil tetangganya ini, nggak ditoleh sama sekali. Tetangganya ini nggak ditoleh sama sekali, padahal tetangganya ini ramah, baik. Dan itu nggak ngeliat dia sama sekali, gitu dia. Nah, lalu pas saya mau nganterin anak yang di dekat rumahnya juga, kita ngelewatin dia. Saya lihat dia mau berdiri di situ, mematung, nggak ngapa-ngapain. Terus saya bilang, itu kamu gila? Saya bilang gitu. Terus anak ini langsung peluk saya, tapi gemeteran, benar-benar gemeteran. Terus pas udah peluk saya, dia cerita ke saya, kamu kenapa gini Kak, ini tapi dia ceritanya masih terpotong-potong. Lalu saya ajakin ke tempat yang terang. Kebetulan saya kan rumahnya di persimpangan dan lampu jalannya nyala gitu dia. Saya ajakin ke situ. Terus dia cerita, tadi Kak, saya tuh ngeliat ini ibu-ibu pakai konde. Terus saya ngeliat ke sebelah kiri, dia ada di sebelah kiri baru keluar dari sumur. Lalu saya ngerasa diikutin. Pas saya lihat ke belakang dia nggak ada. Pas saya lihat ke kanan dia juga nggak ada. Pas saya lihat ke depan ternyata dia udah di depan. Terus saya lihat tulang ini dia takut, dia nggak ngeliat saya Kak, gitu. Terus tapi bahasa dia itu karena itu paling pacarmu kok. Pas pacarnya ketemu datang, memang kan pakai baju putih. Saya pengen maki, tapi celananya nggak putih. Pas saya tanya, kamu dari mana? Saya marahin. Kamu dari mana? Kenapa kamu tinggalin dia sendirian? Kamu nggak tahu dia cewek, di tengah jalan kayak gitu kamu tinggalin. Loh,
dia marah, terus dia ninggalin saya, ya udah saya pulang. Oh, bukan kamu yang nakut-nakutin. Bukan loh Kak, enggak, itu bukan saya. Nah akhirnya saya tawarin ke rumah saya, tapi memang saat itu saya sih nggak pernah takut. Kalau di kampung itu saya pernah pulang tengah malam pun saya nggak masalah gitu dia. Saya pernah kursus praktek bahasa Inggris ke Parapat itu pulangnya sampai jam 12 malam itu nggak masalah. Tapi memang saat itu terasa sekali. Ini saya cerita kayak gini juga, ini rambut saya itu kayak diri ini rambut bulu saya diri semua ini. Itu dari dulu saya kalau cerita itu tuh memang kayak gitu rasanya. Nah cuma gini, di kampung saya dari dulu itu aman sih sebenarnya. Cuma setelah opung saya meninggal, ada banyak kejadian janggal. Adalah yang ngelihat begu ganjang, adalah yang apa gitu. Walaupun mungkin orang-orang di kampung itu udah kasih tahu, kalau ada kalian lihat hantu itu makin lama makin panjang, jangan mendongak, nanti kalian dicekek. Nah banyak yang ngelihat yang kayak gitu, tapi memang nggak mendongak. Cuma memang dia ngelihat itu makin panjang gitu dia, tapi nggak mendongak karena udah diperingatin. Nah waktu itu dibikin acara doa bersama, terus dipanggil juga paranormal. Saya nggak tahu paranormal, dukun atau apalah, datu lah kalau bahasa kami, datu. Nah lalu datu ini setelah dia pakai ritual dan lain-lain, datu ini bilang ke semua yang yang mengikuti acara itu. Saya memang nggak ada karena lagi kuliah di Medan. Dia bilang, ini semua terjadi karena penjaga kampung ini udah meninggal. Nah jadi karena opung saya udah meninggal, dibilangnya opung saya lah yang jaga kampung ini. Jadi mending kalian coba tanam pohon pisang. Saya nggak tahu pisang yang mana, yang jelas itu ditanam di depan rumah saya. Dan itu pengganti opung saya yang ngejagain gitu. Tapi sebenarnya opung saya itu bukan dukun, bukan datu kok. Tapi dulu dia opung saya ini pernah kayak mau kan kalau di kami itu datu itu ada leluhur yang tempat bertanya dia. Itu dukun datu kami. Datu di Batak, atau ya mohon maaf nih yang tadi orang Batak, Bang Benedik sama Bang apa tadi, yang jelas sepemahaman saya datu itu saat ada entah itu namburunya, entah itu opungnya yang datang untuk tempat dia bertanya. Nah opung saya itu opungnya pernah mau datang ke dia, tapi dia tolak. Karena opung nggak tahu deh opung saya alasannya apa ya, apakah kenapa nggak mau, apakah gara-gara opung saya itu yang bangun gereja di kampung, jadi dia nggak mau saya nggak tahu apa alasannya, yang jelas nggak mau lah intinya. Cuma opung saya mungkin nggak mau tempat bertanya, tapi tapi dia paham, intinya sih dia paham, untuk yang kita dia paham, tapi nggak mau tempat bertanya, nggak mau menerima opung-opung itu, nggak mau. Nah terus ternyata teman saya kan percaya yang kayak gituan ya. Saya sih gimana ya, saya pernah baca gini, yang penting kamu nggak pernah mencoba memakai ilmu hitam, maka ilmu hitam itu nggak bakal bisa masuk ke kamu. Karena saat kamu mencoba itu kayak ngebuka jalan gitu dia, kayak ngebuka portal, ilmu hitam itu bisa keluar masuk ke dalam hidup kamu gitu. Nah saya sih nggak tahu ya, saya saya percaya ada yang kayak gituan, karena saya pernah nonton film bahwa biar kamu tahu Tuhan kamu Maha Kuasa, kamu harus tahu bahwa setan itu ada gitu dia. Iya, karena ya memang nggak sebanding kan gitu ya. Cuma ada waktu itu cincin opung saya warna putih batunya, pas dilihat teman saya itu di mana itu sekarang cincinnya. Terus saya bilang nggak tahu, itu kalau bisa di saya aku pinjem dong katanya.
emang kenapa? Itu aku rasa ada penghuninya itu. Dan itu saya nggak tahu sama sekali. Cuma ya itu dia, saya ngerasa memang nggak ada, bukannya sombong atau gimana ya, cuma untuk yang kayak gituan sih saya, orang mau bilang apapun, yang jelas saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Dia kayak istrinya ini mau coba gini itu, saya nggak ngerasain apapun, terhalang apapun nggak ada gitu ya. Cuma ada satu temennya adik saya bilang, kakak coba deh ke tinampi itu loh kak. Paranormal itu. Itu kakak coba deh lihat YouTube-nya itu yang enggak, yang lama jodoh itu juga itu bisa kok diapain. Jadi ini maksudnya apa? Kan memang saya belum married, cuma ini maksudnya apa gitu kan. Cuma maaf nih, saya belum married, memang belum ada yang klik, saya bilang kayak gitu. Nah, itu salah satu cara kak, cara orang ngejahatin kakak biar kakak nggak jadi ke siapapun. Kamu gitu kan. Cuma ya saya sih berpikir karena belum ketemu saja, itu aja. Nah, sekian dari saya kak, terima kasih kesempatannya, tapi masih merinding gara-gara cerita. Makasih atas saya. Iya, kalau antara jodoh itu takdir, benar-benar takdir. Jangan percaya hal-hal seperti itu. Karena kalau jodoh itu udah dari sananya, sayang. Tunggu saja ya. Siap, Kak. Nah, terima kasih teman-teman atas atensinya, atas sharingnya, kisah-kisah kalian. Acara kismisannya sudah selesai 2 jam ya. Gak terasa. Selamat malam semuanya, selamat rehat. Sampai jumpa, insya Allah malam Jumat depan.